semua jejak sengaja dihapus. Mereka tidak mau menderita sendiri. Ya lu, setan pabrik. Halo teman-teman, selamat datang di Rumah Kosong, episode kelima. Ya, apa kabar nih teman-teman rumah? Ya, pastinya baik-baik aja dong. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, kesehatan mental, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Ya, di episode kelima ini, gue akan kembali membacakan sebuah cerita dongeng horor yang bercerita tentang pabrik gula. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini biar kedepannya bisa lebih berkembang dan terus menghibur kalian semua. Oke, gak usah pakai lama, langsung aja ke ceritanya. Gua Rina. Gua seorang mahasiswi dari sebuah universitas negeri. Kejadian ini terjadi 3 tahun lalu saat gua dan 3 teman gua, sebut aja Anton, Dika, sama Sari, lagi ngerjain tugas akhir. Kami ambil topik tentang bangunan kolonial yang terlantar. Dari sekian banyak lokasi, ada satu yang dari awal bikin gua tertarik, yaitu pabrik gula di daerah kota N. Nggak banyak informasi soal tempat itu, kecuali satu fakta mencolok. Pabrik itu berhenti beroperasi tahun 1998 gara-gara kebakaran besar yang melenyapkan hampir semua pekerjaannya. Tapi anehnya, nggak ada beritanya sama sekali. Nggak ada data resmi, kayak semua jejak kejadian itu tuh sengaja dihapus. Dan itu bikin gue makin penasaran. Singkat cerita, waktu itu kami berangkat ke lokasi dan sampai di sana sekitar jam 3 sore. Bangunan pabriknya masih berdiri kokoh, besar, tapi sunyi banget. Dari luar kelihatan kayak pabrik tua biasa, tapi pas masuk, hawa dinginnya beda. Suasana di dalamnya tuh aneh, kayak ada yang ngintip dari balik tembok. Sebelumnya, gua berniat untuk minta izin dulu ke ketua RT di daerah itu, atau minimal ke warga setempat lah. Tapi Anton dan Dika nggak setuju. Mereka takut tidak diperbolehkan atau malah dimintai biaya atau pungli. Kata Dika, udahlah nggak usah, niatnya cuma mau ngerjain tugas, nanti malah boncos. Iya, kayak mau masuk ke tempat wisata aja. Gedung tua gini paling isinya setan. Nah, minta izinnya ke mereka aja. Nanti biar gua yang ngomong deh sama setan-setannya, sahut Anton dengan nada sok berani. Kami mulai rekam-rekam. Gua fokus di area kantor, Sari ngambil gambar gudang, dan Anton sama Dika ke ruang pemrosesan. Sekitar jam 5 sore, gua, Dika, dan Sari udah selesai dan kumpul di tempat awal kami berpencar tadi. Tapi Anton gak muncul-muncul. Gua telepon HP-nya juga gak aktif. Kami memutuskan buat nyari dia keliling bangunan bareng-bareng. Dan cuma nemu kameranya aja tergeletak di dekat mesin penggiling raksasa. Rekamannya masih nyala. Dan yang kami lihat bikin badan gua beku. Di detik-detik terakhir rekaman video itu, Anton lagi ngejelasin bagian mesin. Lalu kameranya goyang dan terjatuh. Dalam video itu ada sosok tinggi, badannya gosong tapi wujudnya nggak begitu solid, berdiri diam di belakang Anton. Wajahnya kayak meleleh gitu, kulitnya hangus dan matanya kosong. Sari nangis, Dika panik, dan gue cuma bisa gemeter. Kami mutusin buat keluar. Kami berlari, tapi pintu utama nggak bisa dibuka, seolah-olah ditahan dari luar. Kami muter balik dan cari jalan lain. Tiba-tiba kami berada di sebuah gudang. Kami menemukan karung-karung gula yang masih ditumpuk rapi. Tapi karung paling atas bergerak. Waktu gua senterin, salah satu karung robek. Dan dari dalamnya keluar tangan manusia. Tangannya itu bengkak, kulitnya pucat, dan dia bergerak kayak minta tolong. Sari yang melihat itu nyaris pingsan. Dika tiba-tiba diem, tatapannya kosong.
dan Dika berbisik pelan. Mesinnya harus terus jalan, harus ada yang digiling. Gue coba tarik tangan Dika tapi dia ngelawan. Dia ketawa-tawa sambil jalan balik ke ruang mesin. Di situ Sari ngejar Dika. Lorong itu gelap banget dan dari dalam ruang mesin, suara mesin penggiling nyala sendiri. Lalu tiba-tiba dari jauh Sari teriak menjerit. Gue semakin takut karena gue sendirian. Gue lari ke ruang kantor buat sembunyi. Di sana ada meja, map-map tua, dan satu cermin besar. Gue duduk, berdiri lagi, mondar-mandir, berusaha untuk tenang. Tapi pas gue lihat ke cermin, ada gue. Tapi itu bukan gue. Bayangan gue yang di cermin senyum lebar dan matanya menyeramkan. Tiba-tiba bayangan itu gerak sendiri. Tangannya nunjuk ke arah meja. Pelan-pelan gue buka laci mejanya. Isi mejanya ada satu buku catatan lama. Di halaman terakhir ada tulisan tangan yang isinya, mesin ini harus terus makan. Jika tidak, yang dikorbankan dulu akan bangkit. Mereka tidak mau menderita sendiri. Tiba-tiba gue dengar suara langkah dari lorong. Langkahnya cepat, tapi berat. Akhirnya gue kabur lewat jendela yang setengah pecah. Lari sejauh mungkin ke arah area persawahan. Setelah itu gue jatuh dan gak sadarkan diri. Warga nemuin gue di pagi harinya. Gue udah lemes dan gak bisa ngomong apa-apa sambil mencoba mengingat apa yang abis gue alamin. 3 hari gue di rumah sakit. Dan 3 temen gue itu gak pernah ditemukan sampai saat ini. Dan sejak malam itu warga desa sering dengar suara mesin pabrik nyala sendiri di tengah malam. Kadang ada suara jeritan, kadang juga suara tawa. Yang paling gila, gula-gula dari pabrik itu yang katanya udah gak beroperasi mulai muncul di warung-warung sekitar, dijual murah. Tapi warga bilang rasanya aneh, manis tapi ada aroma amis kayak darah gosong. Gua gak pernah kembali ke tempat itu lagi. Tapi setiap tahun, di tiap malam yang sama dengan kejadian gua waktu itu, gua mimpiin wajah mereka bertiga, wajah teman-teman gue. Dan selalu ada suara Dika yang ngomong, "Giliran lo, Rin, mesin udah lapar lagi." Ya, itu tadi ceritanya. Gimana teman-teman? Bukannya serem, tapi malah kesel loh baca ceritanya. Si Dika sama Anton nih tengil banget. Sampai-sampai si Rina sama si Sari tuh yang diem-diem doang kena getahnya. Intinya mah jangan pernah ngeremehin bangunan tua deh. Bukan cuma bangunan tua sih, lebih ke kita sebagai manusia tuh harus punya sopan santun gitu. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Jangan tengil-tengil, jangan sombong, biar nggak ngerugiin orang lain sama diri sendiri juga gitu. Jangan kayak si Anton sama Dika nih di cerita tadi, udah tengil, sombong, ngerugiin orang lain. Giliran dia kena akibatnya, di akhir cerita tadi malah ngajak si Rina lagi gitu. Giliran lo, Rin, mesin udah lapar lagi. Ya lu, setan pabrik. Oke, cukup deh episode kali ini. Jadi gak serem kan tuh? Ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Biar kedepannya channel ini bisa lebih berkembang dan terus menghibur kalian semua. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita seru, langsung aja DM ke Instagramnya Rumah Kosong. Atau bisa juga kirim via email yang tertera di kolom deskripsi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.